Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi perkenalkan, saya Joseph Wakali dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi hari ini saya sungguh bersyukur karena bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajar adik-adik semua, teman-teman sekalian, mengenai bahasa Indonesia. Dan topik yang akan saya bawakan pada hari ini adalah berkaitan dengan majas. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan majas. Jadi, menurut para ahli, terdapat beberapa definisi mengenai majas. Aminuddin pada tahun 1995 mendefinisikan majas sebagai suatu gaya bahasa yang secara fungsional dan teknikal penting dalam merangkai sebuah kalimat. Dan kalimat yang nanti tersusun harus dapat digunakan untuk menggambarkan gagasan dengan mematuhi ide dan norma yang tersedia. Sementara itu, Ratna pada tahun 2009 menjelaskan bahwa majas merupakan sebuah esensi yang bertujuan untuk memunculkan aspek estetika di dalam sebuah prosa atau karya sastra. Nah, jadi kita sudah mengetahui definisi dari majas. Kalau menurut teman-teman di sini ada yang punya definisi lain nggak sih majas itu apa? Mungkin bisa raise hand. Atau mungkin aku tunjuk aja kali ya. Coba, Nada gimana Nada pendapatnya? Ya, Kak, menurut saya majas itu kata-kata yang indah gitu. Jadi kayak gaya bahasa yang mungkin dari sehari-hari tapi jadi lebih indah. Hmm. Oke, thank you Nada untuk pendapatnya. Betul ya kata Nada. Jadi majas itu adalah kumpulan kata-kata yang penting untuk bisa menyusun sebuah karya sastra menjadi lebih baik lagi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis majas. Nah, majas itu sebetulnya ada banyak sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mempelajari bahasa Indonesia atau sastra Indonesia, majas itu ada lebih dari 30 atau 40 jenis gitu. Cuman untuk saat ini kita akan menggali sebanyak 7 majas utama, yaitu personifikasi, simile atau majas perbandingan, metafora, hiperbola, pleonasme, eufemisme, dan metonimia. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, ada sebuah pepatah yang saya temukan dari CNN Indonesia. Pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, namun belajar dari banyak hal di lingkungan dan kehidupan. Jadi, saya berharap eh, setelah mendapatkan materi dari Majas ini, teman-teman bisa mengaplikasikannya juga ke dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Kita akan mulai dengan Majas yang pertama, yaitu Majas personifikasi. Nah, personifikasi berasal dari dua kata, person dan fikasi. Person itu berarti manusia, dan fikasi itu berarti seperti kata fisika, bergerak atau ada movement. Nah, jadi majas ini membuat benda yang mati seolah-olah menjadi hidup. Benda yang sebetulnya tidak bernyawa namun bisa melakukan aktivitas layaknya seorang manusia. Contohnya apa sih? Satu, pensil menari di atas kertas. Jadi pensil itu kan benda mati, cuman dia bisa menari di atas kertas. Kemudian matahari merangkak naik pada pagi hari. Matahari juga merupakan benda mati dan bukan benda hidup, tetapi matahari bisa merangkak naik layaknya manusia, aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Oke, kemudian kita akan lanjutkan lagi. Kedua, kita punya yang namanya majas simile. Majas simile ini juga disebut sebagai majas perbandingan. Nah, majas ini membandingkan antara suatu hal dengan yang lain. Dan secara umum, majas ini akan menggunakan frasa, bak, bagaikan, umpama, laksana, ibarat, dan lain-lain. Nah, majas ini juga dapat dikombinasikan dengan pepatah atau peribahasa dalam bahasa Indonesia. Contohnya apa sih? Misalnya kalimat yang pertama, laksana duri dalam daging. Ia sungguh bersikap kejam. Nah, duri dalam daging ini merupakan sebuah peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berarti musuh dalam hal yang kita duga tidak akan seperti itu. Jadi kurang lebih itu artinya. Nah, kemudian kalimat kedua adalah pas dan pesona dirinya bagai bunga mawar yang mekar di pagi hari. Bagai di sini itu untuk membandingkan pesona dirinya dengan indahnya bunga mawar. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kemudian yang ketiga ada majas metafora. Majas ini menggunakan kata dan frasa kiasan untuk menghasilkan definisi yang lain. Misalnya apa sih? Gampang.
Contohnya, ia adalah kembang desa di kampung harimau. Atau kalimat yang ketiga langsung saja ya. Gulung tikar merupakan hal yang lazim dilakukan sejumlah perusahaan pada era pandemi COVID-19. Jadi kita bisa lihat kata-kata yang sebenarnya kalau kita terjemahkan satu persatu itu artinya bisa berbeda dengan apa yang kita dapatkan ketika kita menggabungkan dua atau tiga kata sekaligus. Oke, next kita akan lanjutkan ke majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan majas yang melebih-lebihkan sesuatu untuk menguatkan persepsi dan semakin meyakinkan pihak pendengar. Misalnya, oke, teman-teman di sini mungkin ada yang pernah nonton Doraemon ya. Jadi kalau teman-teman tahu di kartun Doraemon itu ada yang namanya Giant, dan Giant itu kalau nyanyi semua orang bakal pusing karena suaranya terlalu entah bagus entah buruk, pokoknya orang pusing aja dengan suara dia gitu kan. Jadi contohnya di sini ketika melaksanakan konser, suara Giant mengguncang seluruh bumi. Jadi artinya suara Giant ini benar-benar kenceng banget sampai dilebih-lebihkan menggunakan majas hiperbola, jadinya suara Giant itu bisa mengguncang seluruh bumi. Atau yang kedua, saking kencangnya pukulan kok yang dilakukan oleh Feni, kok tersebut terbang tinggi hingga ke lapisan atmosfer. Ya tentu saja kok gak akan bisa terbang sampai ke lapisan atmosfer. Cuma dilebih-lebihkan supaya kesannya pukulan kok Feni benar-benar kencang hingga bisa melambung tinggi koknya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah majas pleonasme. Majas ini membicarakan mengenai adanya tambahan informasi pada suatu kalimat yang seharusnya sudah dapat diketahui secara eksplisit sebelumnya. Oke, contohnya apa sih? Wahana itu dapat membuat setiap pemain melompat ke atas. Nah, kenapa ini termasuk majas pleonasme? Karena melompat sendiri sudah artinya ke atas. Jadi kalau misalnya diulang lagi, melompat ke atas, ini ada kata yang sebetulnya tidak penting untuk diletakkan, tapi diletakkan. Jadi namanya majas pleonasme. Kemudian yang kedua, gaya gravitasi menarik setiap benda ke bawah. Tentu saja gravitasi akan menarik benda ke bawah, nggak mungkin menariknya ke atas gitu kan kalau gravitasi. Jadi kalimat di sini ada yang dilebihkan menggunakan majas pleonasme. Kemudian yang ketiga, ayah memajukan mobilnya ke depan untuk menghindari benturan. Kalau misalnya memajukan udah pasti ke depan, nggak mungkin ke belakang. Jadi sebenarnya kata ke depan itu sudah tidak penting lagi untuk digunakan. Nah, selanjutnya adalah majas eufemisme. Apa itu majas eufemisme? Majas eufemisme merupakan majas yang memperhalus frasa-frasa yang dinilai kurang formal atau pantas di kalangan masyarakat. Frasa yang diperhalus contohnya orang gagu. Kalau kita ngomong orang gagu ke orang banyak, itu kan kurang sopan ya kesannya. Jadi kita mengubahnya menjadi tuna wicara. Begitu pun untuk frasa-frasa lainnya. Contohnya apa sih? Kakek itu adalah seorang penyintas tunagrahita. Tunagrahita artinya apa teman-teman? Ada yang tahu mungkin tunagrahita? Mungkin ditunjuk lagi. Oh iya boleh. Nada gimana Nada pendapatnya? Tunagrahita itu orang yang memiliki disabilitas. Oke. Disabilitas dalam hal apa Nada? Misalnya matanya atau mulutnya atau gimana? Dalam hal kekayaan intelektual. Intelektual. Oke, terima kasih Nada. Nah, selanjutnya juga ada kalimat lain. Apa perbedaan tunadaksa dengan tunarungu? Jadi sama ya. Itu semua adalah kalimat-kalimat yang diperhalus. Atau bisa juga pada masa pandemi COVID-19, ayah saya mengalami pemutusan hubungan kerja. Kenapa pakai kata PHK? Karena kalau pakai kata pemecatan kurang sopan. Dan terakhir kita masuk ke majas metonimia. Majas majas metonimia merupakan majas yang menggunakan suatu merek untuk merepresentasikan suatu benda. Umumnya, merek yang digunakan adalah merek yang terkenal dan erat dengan kehidupan sebagian besar individu pada suatu kawasan atau region. Contohnya, untuk bisa berkonsentrasi, silakan kamu minum aqua. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, sepertinya kamu harus menggunakan toa, karena suaramu kurang terdengar. Dan kalimat yang ketiga, setiap hari Matthew pulang sekolah menaiki Vespa ayahnya. Jadi, kita bisa lihat Aqua, Toa, Vespa sebetulnya merupakan merek dari benda-benda yang mau kita wakilkan. Misalnya Aqua mewakili air, Toa mewakili speaker atau pengeras suara, dan Vespa mewakili kendaraan bermotor. Jadi seperti itu. Oke, untuk menutup sesi pada hari ini, saya memiliki tugas untuk teman-teman semua.
Nah, teman-teman akan diminta untuk mendefinisikan kata-kata di bawah ini. Ada tunarungu, tunagrahita. Tadi Nada juga sudah sempat memberikan sedikit bocoran ya tunagrahita itu apa. Kemudian tunawicara, tunadaksa, tunanetra, tunaganda. Nah, kemudian setelah teman-teman menyusun mencari definisi dari setiap tuna-tuna tersebut, teman-teman bisa membuat mind map mengenai majas-majas yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, untuk LKS-nya, teman-teman bisa unduh di tautan berikut, yaitu bit.ly/LKS Majas Bahasa Indonesia. Dan yang penting adalah mohon LKS-nya diunduh dan tidak ditulis langsung di sana. Berikut adalah sumber yang digunakan, sumber-sumber yang digunakan untuk penjelasan materi bahasa Indonesia kali ini. Oke, sebelum kita tutup untuk sesi pembahasannya dan teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri, apakah teman-teman ada yang memiliki pertanyaan? Kak, tugasnya dikumpulin kapan? Kenapa sorry soalnya kurang jelas di sini? Tugasnya dikumpulin kapan, Kak? Oh, tugasnya. Tugasnya nanti akan saya hubungkan juga dengan guru bahasa Indonesia kalian di Seman 2 Tanggang ya. Jadi nanti bisa dikoordinasikan juga dengan gurunya dan bagi saya sendiri saya tidak memiliki tugas yang spesifik, tapi yang pasti tolong dikerjakan dan nanti akan dipresentasikan di dalam kelas bahasa Indonesia kalian. Begitu ya kita. Oke, Kak. Oke, terima kasih juga. Kalau tidak ada pertanyaan lagi akan saya tutup dulunya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan selamat mengerjakan. Terima kasih, Kak. Kasih, Kak. Oke.